Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Tauhid dan Pak Eko, ini langsung saja kita diskusi saja, Pak. Ini nanti RPP yang akan kita presentasikan di hari Senin. Mudah-mudahan ini Pak Eko juga nanti sudah membuat. Nanti biar kita gabungkan, terus nanti kita setujui saja. Nanti RPP siapa yang nanti akan kita presentasikan. Walaupun nantinya RPP masing-masing juga nanti akan kita upload di LMS. Seperti itu, Pak. Gimana, Pak, untuk presentasi bisa dimulai, Pak? Punya Oh, nggih, nggih. Ini punya saya dulu, Pak, nggih. Nih, tak share screen dulu, Pak. Oke, sudah kelihatan, Pak? Oke. Nggih. Langsung saja saya mulai untuk ini RPP saya, rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya. Sebelum saya membuat RPP ini, sebelumnya ada pengantarnya dulu, Pak. Ini karena kita akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar dengan menyebarkan angket melalui Google Form. Karena ini anggapannya nanti kita masih daring, mengingat ini juga Kabupaten Brebes sudah muncul surat edaran lagi, kayaknya mau daring lagi. Jadi ini saya susun RPP-nya RPP daring. Nanti Pak Tauhid atau Pak Eko bisa melengkapi, mungkin bisa luring. Kalau yang dari saya RPP-nya RPP daring. Yang pertama, saya menyebarkan angket dulu, angket di Google Form. Ini tentang kebutuhan belajar murid. Dari mulai ini tinggal bersama orang tua, apakah kondisi orang tuanya juga, fasilitas yang dipunyai juga mereka, terus angket pemetaan peserta didik dalam pembelajarannya juga, nanti kebutuhan-kebutuhannya apa saja ini. Setelah angket itu kita sebar, nah ini baru kita memperoleh kasus. Kasus itu kita peroleh dari sebaran angket yang saya sebar, Pak. Sesuai dengan hasil angket yang saya sebar, ini pada pelajaran matematika, ini contohnya kompetensi dasarnya menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian ada beberapa gaya belajar siswa, yaitu yang pertama ada gaya belajar yang bertipe belajar visual, yaitu anak bisa belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatan saja, atau anak bisa belajar dengan auditory atau dengan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Adapun anak yang kinestetik itu melakukan gerakan fisik agar bisa mengingat sesuatu. Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang digunakan adalah metode belajar kelompok kooperatif. Ini sesuai dengan yang diharapkan Pak Jenal di LMS, kan kita menganalisis metode yang akan kita gunakan, itu ada kasusnya seperti ini. Nah, tentunya nanti di setiap sekolah nanti kasusnya akan berbeda-beda pula dengan kasus yang ada di saya. Nanti kita lengkapi atau bareng-bareng. RPP yang saya gunakan tentunya tidak jauh beda dengan hasil analisis yang sudah saya lakukan ini. Nah, dimulai dengan RPP ini karena tidak ada acuan yang pokok RPP bentuknya seperti apa. Yang penting itu RPP-nya ada kompetensi dasarnya, terus tujuan pembelajarannya. Nah, yang paling dipentingkan di RPP berdiferensiasi ini, kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya ini juga sudah mencakup ABCD, audience, behavior, terus condition, sama degree-nya juga sudah ada. Tinggal kegiatan pembelajarannya ini yang akan menunjukkan bahwa RPP ini berdiferensiasi. Yang pertama, pendahuluan. Ini karena saya menggunakan daring. Ini platformnya menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Ini saya akan mencoba menggunakan
model pembelajaran gabungan antara daring dan luring atau blended learning, Pak. Blended learning ini gabungan antara daring dan luring dengan metode project based learning atau proyek yang seperti sudah dikadang-kadang oleh Kemendikbud itu kurikulum prototype itu seperti itu. Yang pertama, guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal seperti biasanya berdoa, mengecek kehadiran, memotivasi, ice breaking dan lain-lain. Yang paling utama di sini kita munculkan adalah membuat kesepakatan kelas. Kemudian sebagai apersepsinya, guru mengingatkan kembali siswa materi melalui tanya jawab. Misalnya kita siswa diberikan apersepsi dengan memberikan contoh-contoh video di dalam YouTube. Kita tampilkan YouTube, menggunakan media YouTube, video-video yang berhubungan dengan materi untuk memancing motivasi siswa, untuk memetakan pengetahuan awal siswa juga tentang apa yang akan kita pelajari. Ini yang namanya diferensiasi konten, karena kita memunculkan konten di dalamnya. Kira-kira waktunya itu 20 menit. Kemudian dalam kegiatan intinya itu menggunakan discovery based learning melalui classroom dan WA group. Ini karena metodenya daring. Siswa secara mandiri dan berkelompok mencari konsep materi sistem persamaan linear dua variabel ini dalam matematika ini. Anak secara mandiri kita tinggal memberikan stimulus saja untuk browsing ke internet karena anak-anak kita sudah dewasa, SMA, SMK, kita tinggal disuruh browsing saja ke internet, kita tinggal memberikan stimulus yang menarik seperti tadi memberikan video tentang masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan di situ. Kemudian ini yang namanya diferensiasi proses. Prosesnya seperti ini, berarti proses pembelajarannya. Bersama dengan kelompok siswa berdiskusi. Nah, ini mulai dengan diskusi kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita kelompokkan masalah-masalahnya itu. Kemudian siswa-siswa tersebut menghubungkan materi itu dengan materi yang ada di bab tersebut. Seperti persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian yang diintinya lagi setelah siswa menggunakan discovery itu berarti siswa memperoleh pengetahuan sendiri dengan mencarinya sendiri, baru kita berikan project atau project based learning melalui penugasan atau pembuatan karya-karya tertentu. Yang saya lakukan yaitu diferensiasi produknya, yaitu siswa membuat karya video atau film pendek tentang kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan konsep materi sistem persamaan linear dua variabel. Ini diferensiasi produknya. Kemudian siswa membuat karya video pembahasan soal-soal, penyelesaian kasus atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian setelah produknya itu jadi, produk tersebut di-upload ke dalam channel YouTube-nya masing-masing. Kemudian seperti yang sudah kita biasa lakukan di LMS, itu mempunyai kewajiban untuk memberikan tanggapan kepada kelompok lain dalam YouTube itu. Jadi nanti diskusinya terjadi di channel YouTube masing-masing secara tertulis. Kemudian nanti dilaksanakan juga presentasi antar kelompok itu melalui Gmeet atau Google Meet produk yang sudah mereka buat, seperti itu. Nah, kemudian penutup seperti biasa kita tutup dengan kegiatan akhir. Nah, ini paling penting juga penilaian hasil belajarnya, yaitu pengetahuannya menggunakan tes tertulis, keterampilannya menggunakan kerja atau praktik, tadi membuat video, kemudian sikapnya pengamatan. Untuk instrumennya terlampir, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seperti itu dari saya. Untuk RPP berdiferensi yang saya buat. Monggo Bapak Tauhid dan Pak Eko silahkan diberi tanggapan Pak. Untuk saya tambahi. Nggih Pak Eko. Silakan Pak Eko. Dari atas Pak Eko.
Masuk, Pak. Iya, hasil angket. Oh iya iya. Oke. Oke, Pak. Berarti di sini di kegiatan inti, Pak ya? Iya. Siswa membuat kelompok itu, Pak. Sesuai dengan sesuai dengan siswa membuat kelompok sesuai dengan hasil tadi apa ya? Hasil yang ini ya, Pak. Hasil pengelompokan. Hasil kelompokan. Heeh. Nggih. Oh iya, siswa dikelompokkan sesuai dengan profil gaya belajarnya masing-masing. Oke, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, satu video. Hmm. Dua, Pak, dua, Pak. Dua video. Nggih, dua-duanya video. Mm. Oh, gitu. Mm. Oh, iya iya, Pak. Iya iya iya. Oh, iya. Oh, iya.